Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Ya, Mister berharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Oke, kembali lagi dalam pembelajaran agama kali ini. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus terus memberikan kita kesehatan. Sehingga sampai hari ini kita terus diberikan kesehatan dan kita boleh belajar kembali di dalam pembelajaran agama pada hari ini. Nah, anak-anak masih ingat apa pembelajaran minggu lalu? Apakah anak-anak masih ingat apa yang kita pelajari minggu lalu? Ya, minggu lalu kita belajar tentang nubuatan dari perjanjian lama, yaitu di pelajaran yang ke-8. Baik, hari ini Mister mau mengajak kalian untuk membuka buku agamanya dari pelajaran 9. Anak-anak perhatikan, pelajaran 9 adalah penggenapan daripada janji keselamatan. Penggenapan janji keselamatan. Minggu lalu kita belajar tentang nubuatan. Nubuatan adalah janji yang akan dinyatakan ya dari perjanjian lama dan itu akan digenapkan. Nah, digenapkan di pelajaran yang ke-9. Penggenapan janji keselamatan. Nah, anak-anak boleh perhatikan dari pembacaan Alkitab, yaitu Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 14. Dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25, Lukas pasal 1 ayat 26 sampai yang ke-38. Yesus adalah Allah dan manusia. Ya. Yesus adalah Allah sekaligus juga dia adalah manusia. Artinya bahwa dia adalah Allah sejati dan manusia sejati. Baik, sebelum kita lebih jauh belajar pada pagi hari ini, Mister mau membacakan tujuan daripada pelajaran. Nah, supaya kita belajar itu jelas arahnya mau kemana, jadi harus ada tujuan. Supaya ketika kita belajar kita tahu nih gambaran. Oh, aku belajar itu nanti tujuannya seperti ini. Nah, coba perhatikan tujuan. Yang pertama adalah murid mengetahui bahwa Yesus adalah penggenapan janji keselamatan yang sudah direncanakan oleh Allah. Yang kedua, murid mengetahui tujuan kedatangan Tuhan Yesus adalah menyelamatkan manusia berdosa. Murid mengetahui tujuan kedatangan Tuhan Yesus adalah menyelamatkan manusia berdosa. Yang ketiga, murid mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Yang keempat, murid bersyukur jika Allah juga memakai manusia berdosa untuk menggenapkan rencana keselamatannya. Nah, anak-anak perhatikan, tadi Mister sudah mengatakan bahwa Yesus adalah Allah dan manusia. Yesus adalah Allah sejati dan manusia sejati. Anak-anak boleh perhatikan, peristiwa kelahiran Yesus Kristus adalah peristiwa penjelmaan Allah menjadi manusia. Nah, anak-anak, Yesus Kristus itu sudah ada sebelum dunia, muka bumi ini, seluruh bumi ini dijadikan. Yesus sudah ada. Nah, Yesus tinggal di mana sebelum dunia ini ada? Yesus pastinya tinggal di surga. Karena memang Yesus berasal dari surga. Sebelum jauh dunia ini diciptakan, planet bumi ini diciptakan, Yesus sudah ada. Ya, Yesus sudah ada. Yesus adalah manusia sejati yang bisa memahami seluruh pergumulan kita. Berbedanya Yesus sebagai manusia dengan kita, manusia, Yesus tidak pernah berbuat dosa. Itu perbedaan antara manusia dengan manusianya Yesus, ya.
Yesus tidak pernah berbuat dosa. Dan Yesus tidak pernah sekalipun, bahkan sedikit pun berbuat dosa. Ya, karena Yesus adalah manusia sejati. Maka ia bisa merasakan semua yang dirasakan oleh manusia. Artinya bahwa Yesus pernah merasakan lapar karena dia manusia sejati. Ketika dia menjadi manusia, ketika Yesus datang ke dunia, itu yang kita rayakan di hari Natal. Dan ketika Yesus berpuasa, Yesus juga merasakan haus, merasakan lapar, dan Yesus pernah menangis juga. Itu menunjukkan bahwa Yesus juga manusia, supaya dia bisa merasakan apa yang manusia rasakan. Ya, Yesus pernah capek, pernah lelah, pernah tidur. Ya, ketika mereka sedang pergi atau menyeberangi sebuah danau, Yesus tidur di buritan perahu. Itu menunjukkan bahwa Yesus juga manusia, ya. Tetapi berbedanya dengan manusia biasa, Yesus tidak pernah mengenal dosa. Yesus tidak pernah berbuat dosa. Itu perbedaannya dengan kita sebagai manusia berdosa. Nah, di kota Nazaret ada seorang gadis yang bernama Maria. Ia bertunangan dengan seorang laki-laki yang bernama Yusuf. Nah, inilah yang akan menjadi bapak dan mamanya Yesus, ya. Ketika Yesus menjadi manusia di muka bumi ini. Nah, anak perhatikan, itu gambar Maria dan Yusuf, dan waktu itu mereka statusnya bertunangan, ya. Belum suami istri. Bertunangan artinya menjelang pernikahan. Nah, Yusuf dan Maria adalah keturunan Raja Daud. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa Maria atau seorang perempuan yang akan dipakai Tuhan itu berasal dari keturunan Raja Daud. Dan memang betul, ya. Yusuf, ketika di dalam penggenapan ini, Yusuf dan Maria itu memang berasal dari keturunan Raja Daud. Lalu suatu ketika seorang malaikat menampakkan diri dan berbicara kepada Maria. Suatu ketika malaikat Tuhan menampakkan diri dan berbicara kepada Maria. Nah, ketika Maria sedang sendirian, malaikat Tuhan itu nampak kepada Maria. Nama malaikat itu adalah Gabriel. Mister ingatkan ya, nama malaikat itu adalah malaikat Gabriel yang datang kepada Maria. Jadi nanti kalau ditanyakan, ya, malaikat yang datang kepada Maria bernama misalnya titik. Jadi kalian sudah tahu ya, namanya adalah Gabriel. Dan malaikat itu menyampaikan pesan kepada Maria. Malaikat itu berkata, "Maria, engkau telah dipilih Allah untuk menjadi seorang wanita yang sangat istimewa. Allah beserta denganmu." Maria tidak memahami apa yang dibicarakan malaikat itu. Ia tidak mengerti mengapa seorang malaikat berbicara kepadanya. Ia menjadi takut, ya. Maria menjadi takut. Ia bertanya-tanya dalam hatinya, mengapa malaikat itu menampakkan diri kepadanya? Kok bisa? Maria pikir ya, kok bisa ya malaikat itu menampakkan diri kepadaku? Jadi Maria itu menjadi takut karena memang, wah, ini sepertinya mustahil, tidak mungkin. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah ketika Allah mau memakai orang yang berdosa. Maria juga manusia berdosa, ya, sama seperti kita. Tetapi Allah mau pakai Maria untuk menjadi alatnya. Artinya bahwa Allah pinjam rahimnya ibu Maria, nah, yang nanti akan melahirkan seorang bayi, yaitu Yesus dalam dunia ini. Nah, malaikat itu mengetahui Maria takut, ya,
karena malaikat juga adalah makhluk sorga, ya, yang diciptakan Allah, yang ditempati, yang tinggal di sorga. Nah, malaikat itu adalah utusan Allah untuk menyampaikan berita atau pesan kepada Maria itu tadi. Jadi karena malaikat tahu apa yang ada di dalam pikiran Maria, kalau Maria itu sedang takut, malaikat juga memberikan penghiburan atau kekuatan kepadanya. Malaikat itu berkata kepadanya demikian, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi." Nah, itulah yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria. Karena malaikat Gabriel itu tahu bahwa Maria sedang mengalami ketakutan. Apa sih maksud semuanya itu? Maria benar-benar tidak paham apa maksud yang malaikat itu sampaikan kepada Maria. Wajar saja kalau Maria itu merasa takut. Nah, malaikat itu berkata lagi, Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, setelah selesai berbicara, malaikat itu meninggalkan Maria. Maria tak hentinya merenungkan tentang semua hal yang diberitakan malaikat itu kepadanya. Jadi, malaikat itu mengatakan bahwa bayi yang akan lahir daripada Maria itu adalah yang maha kuasa, maha tinggi, ya. Dikarenakan juga bayi yang akan lahir dari Maria itu adalah Yesus Kristus. Dia adalah Allah dan manusia sejati. Kerajaan tidak berkesudahan, kerajaannya, N-nya itu huruf besar menunjukkan kepada Yesus. Yang Maria herankan, status Maria saat itu adalah sedang bertunangan, bukan menikah. Bertunangan artinya belum menikah, ya, menjelang pernikahan. Artinya bahwa Maria masih gadis, belum pernah tidur dengan laki-laki manapun, karena memang statusnya masih gadis, dia belum bersuami. Itu yang membuat Maria menjadi bingung. Bagaimana mungkin aku bisa hamil, kata Maria. Aku kan belum bersuami, ini tidak mungkin. Dan itu merupakan salah satu hal yang menjadi ketakutan bagi Maria. Sebab bagi orang Yahudi, kalau ada orang hamil di luar nikah itu bisa dirajam pakai batu, dipukul pakai batu sampai mati. Tetapi Tuhan melindungi Maria. Tuhan mau pakai Maria yang adalah seorang gadis yang tidak pernah tidur dengan laki-laki lain, ya, bahkan dengan Yusuf tunangannya itu pun, ya, Maria tidak pernah tidur dengan Yusuf. Benar-benar masih gadis. Itu Tuhan pakai, ya, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Anak-anak perhatikan bagaimana nubuat tentang kelahiran Yesus juga tercatat di dalam Yesaya pasal 7 ayat 14. Itu perjanjian lama, itu nubuat yang kita pelajari minggu lalu, ya. Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Allah memilih nama Yesus yang berarti Tuhan yang menyelamatkan. Ya, anak-anak perhatikan, Yesus artinya atau arti nama Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan, ya. Arti nama Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan. Itu diperhatikan, ya anak-anak. Tuhan yang menyelamatkan. Jadi kalau ditanya apa sih arti nama Yesus? Nama Yesus artinya bahwa Tuhan yang menyelamatkan.
Kemudian Kaisar Agustus memerintahkan semua orang untuk kembali ke kota asalnya untuk didaftar. Itu menjelang Maria melahirkan ya. Tetapi Maria ketika sampai di kota Bethlehem, Maria akan melahirkan. Tetapi semua penginapan sudah penuh. Anak-anak pasti sudah tahu ya cerita ini. Ini mendekati bulan-bulan di mana kita merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus, gitu ya. Semua penginapan itu sudah penuh, ya. Tidak ada tempat lagi untuk Maria, sedangkan Maria sedang hamil. Nah, waktu itu Maria dan Yusuf, sedang pergi ke Bethlehem. Akhirnya mereka menemukan tempat istirahat, tetapi itu adalah kandang binatang. Ya, kandang binatang itulah tempat satu-satunya, tidak ada pilihan. Ya, disitulah Maria melahirkan, yaitu bayinya yang diberi nama Yesus. Anak-anak perhatikan, kemudian Ibu Maria melahirkan seorang bayi Yesus di kandang binatang. Dia bukan melahirkan di rumah sakit, dia bukan melahirkan di penginapan yang bagus, yang bersih, tetapi di kandang binatang. Kandang yang kotor, tetapi Yesus rela lahir di kandang binatang sesuai apa yang dijanjikan atau dinubuatkan. Memang Yesus tepat sekali apa yang dinubuatkan itu digenapi tepat sekali sesuai dengan penubuatan yang ada di dalam Perjanjian Lama. Lalu Maria melahirkan seorang bayi laki-laki dan membaringkannya di dalam palungan. Palungan itu adalah tempat makan binatang ya, tempat kasih makan binatang. Mereka teringat apa yang dikatakan malaikat kepada mereka. Mereka menamai bayi itu Yesus. Mereka mengetahui bahwa dia adalah anak Allah. Dan status Maria dan Yusuf sudah menjadi suami istri ya. Jadi kalau kalian melihat cerita itu, memang Yusuf hampir mau meninggalkan Maria karena Yusuf tahu Maria hamil, bukan karena tidur dengan dia. Tetapi Yusuf ditegur oleh malaikat bahwa bayi yang ada di dalam kandungan Maria itu bukan dari laki-laki lain, melainkan itu dari Roh Kudus. Itu adalah anak Allah. Jadi kamu jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Itu pesan malaikat kepada Yusuf. Nah, oleh sebab itu Yusuf tidak jadi untuk berniat menceraikan Maria. Akhirnya Yusuf sah menjadi suaminya Maria. Sampai Maria melahirkan, Yusuf pun tidak bersetubuh ya, tidak tidur dengan Maria gitu. Nah, tiba saatnya kita ke kesimpulan daripada pelajaran pada hari ini anak-anak. Coba anak-anak perhatikan, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Melalui kisah kelahiran Tuhan Yesus, kita dapat mempelajari beberapa pelajaran penting. Pertama, Yesus adalah penggenapan janji keselamatan yang sudah direncanakan oleh Allah. Yang kedua, ayo baca sama-sama. Tujuan kedatangan Tuhan Yesus adalah untuk menyelamatkan manusia berdosa. Yang ketiga, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Keempat, melalui kisah Maria, kita harus siap jika Tuhan ingin memakai kita untuk menggenapi rencananya. Jadi anak-anak perhatikan kesimpulan itu. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Kalau tidak ada dosa di dalam muka bumi ini, mana mungkin Tuhan Yesus rela datang ke dalam dunia? Karena ada masalah besar yang tidak akan terselesaikan oleh manusia itu sendiri, maka Allah berinisiatif untuk mengirimkan Yesus Kristus ke dalam dunia ini untuk menebus dosa manusia. Coba kita membaca ayat hafalan sama-sama ya. Kita baca ayat hafalan 1, 2, 3. Matius pasal 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini dihafalkan ya anak-anak. Dan
ini akan dikeluarkan dalam penilaian harian atau nanti dalam PAS ya. Jadi anak-anak tolong dipelajari, dihafalkan. Oke, sekian dulu pembelajaran agama pada hari ini. Nanti kita akan pertemuan meeting dalam pengerjaan tugas anak-anak. Jadi jika merasa penjelasan Mister terlalu cepat atau kalian belum memahaminya, bisa diputar kembali video ini.